الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memakan daging babi? Ternyata ada fakta mengejutkan yang mungkin belum kalian ketahui. Tahukah kalian bahwa banyak dokter dan peneliti yang non-muslim di seluruh dunia menolak mengonsumsi daging babi? Bukan karena alasan agama, tapi karena alasan medis yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada dokter terkenal di Amerika Serikat yang berkata, setelah melihat apa yang terjadi pada tubuh pasien yang rutin memakan daging babi, saya memutuskan untuk tidak pernah menyentuhnya lagi. Hari ini kita akan mengungkap rahasia di balik larangan Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW yang ternyata terbukti secara ilmiah oleh para ahli medis modern saat ini. Sebelum kita membahas fakta medis yang mengejutkan, mari kita lihat dulu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran tentang babi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Subhanallah, perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan babi secara khusus dan spesifik dalam ayat ini. Tidak seperti hewan lainnya yang bisa dihalalkan jika disembelih dengan cara yang benar. Tetapi babi tetap haram walau dalam kondisi apapun. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi dengan sangat tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata hurrimat yang menunjukkan larangan yang sangat tegas dan mutlak. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan yang sangat jelas dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak hanya mengharamkan memakan babi, tapi juga jual belinya. Ini menunjukkan betapa seriusnya larangan ini dalam Islam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi, daging lemak diharamkan bagi mereka, lalu mereka melelehkannya dan menjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa mencari celah untuk menghalalkan yang haram adalah perbuatan yang Allah benci. Sahabat beriman yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu kisah nyata dari para dokter non-muslim yang menolak memakan daging babi. Yang pertama, Dr. Jules Fuhrman, seorang dokter keluarga terkenal di Amerika Serikat yang telah berpraktik selama lebih dari 30 tahun. Pernah memberikan pernyataan yang mengejutkan dalam bukunya Eat to Life yang menjadi bestseller di New York Times. Dr. Fuhrman yang bukan muslim menulis, setelah bertahun-tahun mengobati pasien dengan berbagai penyakit kronis, saya menemukan pola yang sangat mengkhawatirkan.
Pasien yang rutin mengkonsumsi daging babi memiliki tingkat peradangan yang lebih tinggi dan proses penyembuhan yang lebih lambat. Ia melanjutkan, daging babi mengandung banyak lemak jenuh dan toksin dibandingkan sumber protein lainnya. Saya sekarang merekomendasikan pasien saya untuk menghindari daging babi sama sekali. Yang lebih mengejutkannya lagi, Dr. Furman berkata, "Saya tidak memahami mengapa agama Islam melarang daging babi, tapi dari sudut pandang medis, larangan tersebut sangat masuk akal." Kisah lain yang tidak kalah mengejutkan datang dari Dr. William Davis, seorang ahli jantung terkemuka dan penulis buku Wheat Belly, yang juga menjadi bestseller. Dr. Davis dalam penelitiannya tentang penyakit jantung menemukan korelasi yang mengkhawatirkan antara konsumsi daging babi dengan penyakit kardiovaskular. Dalam wawancara dengan majalah Prevention pada tahun 2018, Dr. Davis berkata, "Saya telah menangani ribuan pasien penyakit jantung. Yang mengejutkan, 73% dari mereka adalah konsumen rutin daging babi." Dr. Davis menambahkan, daging babi mengandung komfon yang tidak diproduksi oleh tubuh manusia. Ketika kita mengonsumsinya, sistem imun kita akan menganggapnya sebagai ancaman dan memicu peradangan kronis. Ia kemudian berkata, "Saya sekarang menghindari daging babi untuk kesehatan jantung saya." Menarik sekali, bukan? Agama Islam sudah melarang ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang, mari kita ungkap fakta medis yang membuat para dokter takut dengan makan daging babi tersebut. Fakta pertama adalah, babi adalah satu-satunya hewan ternak yang tidak bisa berkeringat. Mengapa ini berbahaya? Karena keringat adalah cara utama tubuh mengeluarkan racun. Babi tidak bisa berkeringat, sehingga semua racun dan toksin tersimpan permanen dalam dagingnya. Fakta kedua adalah, babi memakan segala hal tanpa seleksi, termasuk kotoran dan bangkai. Sistem pencernaan babi hanya membutuhkan 4 jam untuk mencerna makanan. Sangat cepat dibandingkan dengan sapi yang membutuhkan waktu 24 jam. Artinya, racun dari makanan kotor tidak sempat disaring dan langsung masuk ke dalam daging. Fakta ketiga, daging babi mengandung parasit yang sangat berbahaya, yaitu Trichinella spiralis, yang bisa menyebabkan penyakit trisinosis. Parasit ini bisa bertahan hidup bahkan setelah dimasak pada suhu tinggi sekalipun. Adapun fakta yang keempat adalah, babi mengandung cacing pita atau tapeworm yang bisa mencapai panjang 3 meter dalam usus manusia. Cacing ini bisa hidup bertahun-tahun dalam tubuh dan menyerap nutrisi makanan yang kita makan. Penelitian ilmiah modern membuktikan kebenaran Al-Quran dengan fakta yang mencengangkan. Pada tahun 2020, Jurnal Medis Internasional menerbitkan penelitian yang sangat mengejutkan tentang daging babi yang dilakukan oleh Harvard Medical School. Penelitian ini menemukan bahwa konsumsi daging babi bisa meningkatkan resiko kanker usus besar hingga 18%. Penelitian lain yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2021 menunjukkan bahwa daging babi mengandung senyawa N-nitroso yang bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Dan yang lebih mengejutkan lagi, penelitian dari University of California San Diego menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi daging babi memiliki risiko 67% lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Penelitian dari Johns Hopkins University juga menemukan bahwa lemak babi mengandung asam arachidonat yang memicu peradangan kronis dalam tubuh, yang merupakan akar dari berbagai penyakit modern. Subhanallah. Semua penelitian ini membuktikan bahwa larangan Allah dalam Al-Quran bukan tanpa alasan.
tetapi untuk melindungi kesehatan umat manusia. Sekarang kita akan membahas hikmah yang luar biasa di balik larangan Allah tentang daging babi. Hikmah yang pertama adalah perlindungan kesehatan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari puluhan penyakit yang berbahaya yang terkandung dalam daging babi, dari parasit, bakteri, virus, hingga senyawa karsinogenik. Hikmah kedua, perlindungan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging babi dapat memengaruhi neurotransmitter dalam otak. Babi dikenal sebagai hewan yang rakus, tidak memiliki rasa malu dan sangat jorok. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya makanan mempengaruhi akhlak." Yang ketiga adalah perlindungan spiritual. Dengan menghindari makanan yang haram, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita menahan diri dari yang dilarang Allah, maka ketakwaan kita meningkat dan hati kita semakin bersih. Adapun hikmah yang keempat adalah perlindungan ekonomi. Larangan babi mendorong umat muslim untuk mengembangkan industri makanan halal yang sekarang nilainya mencapai 2,3 triliun dolar Amerika Serikat per tahun dan terus tumbuh. Mari kita bandingkan babi dengan hewan halal yang Allah izinkan untuk kita konsumsi. Sapi, hewan ruminansia yang hanya memakan rumput dan tumbuhan bersih, memiliki sistem pencernaan yang kompleks dengan 4 lambung untuk menyaring makanan dengan sempurna. Dagingnya bersih dan sangat bergizi. Kambing, hewan yang sangat selektif dalam memilih makanan. Tidak mau makan yang kotor atau busuk. Sistem pencernaannya sangat baik dalam membuang racun dan menghasilkan daging yang sehat. Kemudian ayam. Meskipun memakai beragam makanan, tapi ayam tidak memakan kotorannya sendiri seperti babi. Sistem pencernaannya juga memiliki mekanisme pembersihan yang sangat baik. Semua hewan halal memiliki karakteristik yang baik, bersih, selektif dalam makan, dan memiliki sistem pencernaan yang baik untuk menyaring racun. Sangat berbeda dengan babi yang rakus, jorok, dan tidak memiliki sistem pembersihan racun yang memadai. Subhanallah, wahai sahabat, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sahabat muslim yang Allah muliakan, setelah mengetahui semua fakta ini, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita dari bahaya daging babi. Bayangkan wahai saudaraku, 1400 tahun yang lalu, ketika belum ada teknologi medis, mikroskop, atau penelitian ilmiah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita tentang bahaya daging babi. Ini adalah bukti nyata dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang Maha Esa, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Allah tidak melarang sesuatu kecuali untuk kebaikan kita. Setiap larangan Allah adalah bentuk kasih sayangnya yang tidak terbatas kepada hambanya. Jadi, marilah kita semakin yakin dengan syariat Allah, semakin taat kepada perintahnya, dan semakin bersyukur dengan nikmat makanan halal yang Allah sediakan untuk kita. Ingatlah, ketaatan kepada Allah bukan hanya membawa berkah di akhirat, tapi juga kesehatan dan kebahagiaan di dunia ini. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama tentang hikmah luar biasa di balik larangan Allah tentang daging babi. Ternyata, apa yang dilarang Allah 1400 tahun lalu, kini terbukti secara ilmiah oleh para dokter dan peneliti modern. Ini adalah bukti keagungan Al-Quran sebagai kitab suci yang akan selalu relevan sepanjang masa. Jika video ini bermanfaat dan menambah keimanan kalian, jangan lupa like, share ke teman-teman dan juga ke keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten Islami lainnya yang menginspirasi.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala hal yang membahayakan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.